Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, acara yang dihelat oleh Nalar TV, Rasan-Rasan Politik. Ini malam ketiga, kita bikin diskusi sebelumnya dengan Mas Dandi, sebelumnya lagi setelah itu dengan Mbak Jumisih. Nah, kali ini kita akan ngobrol banyak dengan Bung Jeje Rizal. Beliau adalah seorang sejarawan, pendiri sekaligus direktur Komunitas Bambu, sebuah penerbit yang ada di Depok. Ini fokusnya banyak nerbitin di soal-soal sejarah. Jadi kalau kawan-kawan pengen baca banyak hal tentang sejarah, bisa beli buku atau mencari informasi di penerbit Komunitas Bambu. Nah, ini ngomongin sejarah, saya sebenarnya nggak berani sok tahu ya. Saya sendiri bukan sejarawan gitu, meskipun suka atau gemar membaca sejarah dan juga sempat belajar sedikit tentang metodologi sejarah, tapi saya nggak berani bicara banyak. Tapi yang jelas, Corona ini bukan satu-satunya wabah yang pernah terjadi di Indonesia. Ada sekali banyak wabah yang terjadi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia yang menjadi pandemik banyak sekali. Kita tahu sebelumnya ada SARS, ada MERS, ada Ebola, ada HIV, yang semuanya statusnya adalah wabah yang mengglobal, yang menjadi pandemi dan terjadi di banyak tempat gitu. Nah, penanganan itu juga tentu saja beda-beda gitu. Yang saya sempat selintas baca-baca sih sebenarnya yang sangat mematikan dan terkenal dulu ada di Eropa, namanya wabah pes ya, abad 14. Itu sangat mematikan di Eropa, yang disebabkan oleh virus yang dibawa oleh tikus. Karena di perkotaan banyak sekali kawasan-kawasan kumuh yang menyebabkan timbulnya virus gitu. Sekarang saya mencoba baca dulu sambil nunggu Bung Jeje Rizal. Ini saya baca kawalcorona.com. Kalau kita lihat sekarang, korban globalnya yang terinfeksi, yang positif ada 1.216.422 korban, atau orang yang sudah dinyatakan positif ya, total positif corona seluruh dunia. Yang sembuh jauh sekali gitu, kecil sekali angkanya, masih 252.478. Sementara yang meninggal itu angkanya besar sekali, 65.711 orang. Dan ini di Indonesia sekarang sudah 2.273 yang dinyatakan positif, 164 sembuh dan 198 meninggal. Ini tentu saja menggelisahkan dan membuat kita gelisah dan sedih melihat wabah global ini. Nah, virus itu sebenarnya salah satu dari persoalan yang sangat mematikan bagi kehidupan manusia. Selain kelaparan dan perang, kita tahu perang juga sangat mematikan ya. Kelaparan itu juga mematikan, dan yang lainnya adalah virus itu. Nah, mudah-mudahan nanti Bung Jeje Rizal bisa mengelaborasi, bisa cerita banyak tentang sejarah virus yang terjadi di Indonesia di zaman kolonial, terutama ya di zaman kolonial yang kabarnya juga ada wabah pes yang sangat besar di zaman Belanda waktu itu. Nah, kira-kira gimana penanganannya zaman itu dibandingkan dengan zaman sekarang. Tapi yang jelas, yang nggak bisa dipungkiri, wabah global ini memukul banyak hal. Kita nggak bisa lagi, misalnya sekarang kebudayaan kita, kaum muslim misalnya yang erat dengan silaturahim, sekarang konsep silaturahim yang mesti diubah gitu. Silat itu artinya menyambung, rohim itu kasih sayang gitu. Nah, praktek dalam menyambung kasih sayang itu biasanya berkunjung ke rumah kawan, ke rumah saudara, ke rumah orang tua, ke rumah kiai, ke rumah ustadz, ke rumah guru. Dan kita biasanya pasti bersalaman atau memberi makanan dan lain-lain. Nah, nyaris semua ritual itu sekarang tidak boleh kita lakukan gitu. Gak hanya itu, bahkan pesan Islam yang sangat penting untuk berjamaah, hidup bersama, itu perlu kita elaborasi kembali, diberi makna ulang gitu. Bukan berarti ditanggalkan, justru sekarang dapat momentumnya, diberi makna ulang gitu. Berjamaah itu pengertiannya apa? Saya baca kemarin misalnya ada beberapa ustadz marah-marah gitu, kenapa kok
sholat jamaah sekarang dilarang. Ada bahkan yang mengatakan ini skenario dari Zionis, skenario dari Yahudi. Ini kasihan sekali ini, Yahudi yang nggak tahu apa-apa, dan kita nggak tahu ini. Ada juga teori konspirasi yang mengatakan ini direkayasa gitu, tapi kita nggak tahu apakah benar Yahudi ini terlibat gitu. Kok sekarang yang buruk-buruk disematkan pada mereka, tentu saja tidak adil gitu. Ada juga yang mengatakan, seorang kiai di Jawa Tengah mengatakan ini ulah dari Amerika gitu. Nah, Amerika aja sekarang rankingnya tertinggi di dunia yang terjangkit virus Corona 19 ini gitu. Oke, saya coba cek Mas Jj Rizal dulu agar bisa segera bergabung, karena belum ada notifikasi gabung di sini. Sambil menunggu. Halo, Assalamualaikum. Salam. Sehat Mas ya? Ya, Sudah kedengaran nggak suara saya? dengeran. Oke, mantap. Itu yang paling penting itu. Ini Bang Rizal sudah gabung dengan kita. Tadi saya Bang nyinggung sedikit soal wabah, soal virus. Ini kan corona bukan satu-satunya. Sebelumnya sudah ada Ebola, sudah ada SARS, sudah ada MERS gitu. Yang kebanyakan memang dari hewan. Dari hewan, entah bagaimana ceritanya dikonsumsi, bermutasi terus sampai pada kita, ke manusia, mencari inang baru, kurang lebih begitu ya. Dan saya sempat baca, makanya saya nggak mau sotoy, apalagi di depan sejarawan. Ini kalau kata santri ini suul adab gitu. Ada kiai kita ngomong aneh-aneh gitu kan. Jadi nggak berani. Tapi saya baca gini Bang gitu. Dulu pernah ada wabah besar di Eropa abad 14 yang namanya pes, dan ternyata di Hindia Belanda juga pernah ada wabah pes gitu. Bener nggak? Bener ya? Ya, betul. Ada wabah pes yang sangat mematikan. Nah, kira-kira bisa diceritakan nggak sebelum kita rasan-rasan yang lainnya, wabah zaman dulu itu seperti apa penanganannya, terus sepanik apa, atau saya nggak tahu itu. Bisa nggak diceritakan, Bang? Ya, mungkin kita punya waktu berapa lama ya? Oh, seenaknya kalau dengan Bang Rizal. Malah, silakan. Aku nih habis ngikutin anjurannya Bang Asun, makan buah. Gimana? Apa anjuran Pak Hasun? Makan buah. Makan buah? Iya, jeruk. Oh ya, bisa kita promosikan gitu. Di sini juga bisa ya. Jadi kawan-kawan kalau pengen tetap sehat bisa pesen jeruknya Pak Hasun. Pahit sekali ya. Iya, tapi justru pahitnya itu yang menyembuhkan kata Pak Hasun. Iya, tapi hidup kita pahit banget memang. Iya Bang. Kelihatan sih. Gini aja, aku mau cerita dua ya. Iya Bang. Dua epidemi, pertama di Batavia, kedua di Jawa, tapi yang kedua itu keterkaitannya dengan bencana global. Nah, catatan kita yang paling tua mengenai epidemi terkait dengan kota Batavia, menurut saya ini sangat menarik karena berkaitan dengan sifat greedy atau sifat rakus. Kerakusan itu kemudian telah merusak keseimbangan alam. Nah, bencananya itu mulai di tahun 1730 di kota Batavia ya. Kota yang awalnya begitu sangat indah disebut bahkan sebagai Koninginstad van Oosten atau Ratu di Timur. Kota dibuat meniru arsitektural ruang kota Belanda atau kota Eropa. Jadi banyak grachten atau kanal-kanal begitu. Nah, kanal-kanal ini itu mengambil atau menyodet dari aliran Ciliwung yang mereka sebut sebagai Grote Rivier gitu. Nah, ini jadi kota yang sering disebut juga sebagai Venesia di Timur. Indah sekali kotanya. Tapi keindahan kota itu umurnya itu dibangun tahun 1619 dan mulai dirasakan kehancurannya pada tahun 1730-an. Bayangin, jadi
belum ada 200 tahun kota itu sudah terancam oleh satu bahaya yang tidak mereka mengerti, tidak bisa mereka lihat, dan tidak bisa mereka hadapi. Dan bahaya itu adalah epidemi penyakit. Jadi banyak orang bilang kota Batavia itu runtuh karena korupsi. Sampai ada istilah kemudian VOC itu singkatan bukan dari Verenigde Oost-Indisch Compagnie, tetapi bukan Verhan onder korupsi, tapi jatuh karena epidemi penyakit. Nah, epideminya ini itu mulai dirasakan seperti saya katakan tadi tahun 1730. Tiba-tiba mereka merasakan hawa di kota Batavia yang awalnya mereka rasakan sangat sejuk, sangat nyaman begitu, menjadi hawanya sangat menakutkan. Karena apa? Karena orang malam ini makan malam 5 orang, besok 3 meninggal. Pagebluk ya? Ya, itu kan orang Jawa sebutnya pagebluk ya. Nah, dan orang Jawa nyebut pagebluk itu bukannya apa-apa, tapi pasukan dari Nyai Roro Kidul itu sedang itu kepercayaan orang. Nanti saya cerita bagian itu. Nah, jadi mereka tidak tahu ini jenis penyakit apa, tapi makan malam 5 orang, 3 paginya meninggal. Sehingga begitu banyak yang meninggal, orang masuk ke rumah sakit Eropa begitu ya, kulit putih di kota Batavia, bukan sembuh malahan mati. Karena itu rumah sakit disebut sebagai Moordekuil atau lubang kubur. Penyakitnya mereka nggak tahu penyakit apa, kemudian mereka sebut penyakitnya ini remitterende rokorsten, demam maut mati mendadak. Ya. Nah, para peneliti kemudian menemukan bahwa epidemi yang membuat kota Batavia ini guncang dan mengalami banyak kemerosotan itu adalah malaria. Pertanyaannya, dari mana munculnya malaria ini? Malaria ini muncul dari sifat rakus abdi-abdi company, yang istilahnya itu dalam babat disebut kasesa berebut picis. Kepengen segera saja mendapatkan duit begitu ya. Jadi mereka merampoki VOC ini sebagai abdinya. Jadi banyak kapal-kapal VOC yang keluar belum berangkat jauh, itu kapalnya sudah karam. Karena apa? Karena kelebihan muatan. Kelebihan muatan karena apa? Bukan barang perdagangan yang mau dikirim ke negeri induk, tapi barang pribadi yang mau dikirim ke negeri induk. Jadi istilah korupsi waktu itu belum ada ya. Nanti kita nunggu masa Napoleon untuk punya istilah korupsi. Jadi mereka merampoki diri mereka sendiri. Mereka ingin keluar setelah dari kota Batavia itu menjadi super kaya sebagai pejabat. Ya. Nah, penyakit yang begitu rupa hebatnya dan mereka nggak tahu mesti ngapain, itu kemudian mereka hadapi dengan agama. Jadi gereja-gereja melakukan ibadah besar-besaran, tapi semakin banyak peribadatan, semakin banyak yang mati. Yang ajaibnya adalah mayoritas orang-orang Cina itu tidak meninggal. Ada yang bilang karena mereka mungkin punya daya imunitas yang lebih gitu ya. Tapi informasi ini juga sebenarnya meragukan karena tidak ada data dari rumah sakit orang Tionghoa di kota Batavia berapa banyak yang meninggal. Tapi yang paling banyak justru adalah mereka yang disebut sebagai Moderiavanen. Apa itu Moderiavanen? Ini sebutan untuk orang-orang yang satu kampung dengan Mbak Elisa, orang Cirebon. Mereka ini jadi kulit muda. Mereka tugasnya adalah membersihkan kanal-kanal yang semakin numpuk berlumpur begitu ya, terutama pada musim
kemarau. Jadi pada musim hujan itu mereka kebanjiran. Waktu musim hujan berlalu, kemudian masuk musim kering, itu muncul lumpur yang banyak sekali. Dan orang kemudian salah satu dokter menyebut, dari lumpur itulah sumber penyakit. Namanya Dokter Paravincini, kalau nggak salah namanya. Jadi harus dibersihkan lumpur itu. Maka Modriavanan kerja makin keras itu untuk membersihkan kanal-kanal. Tapi semakin dibersihkan kanal, semakin banyak korban, dan akhirnya mereka memutuskan untuk pelan-pelan pindah meninggalkan kota Batavia. Ya, mereka keluar dari kota Benteng, pergi ke Omelanden, artinya pergi ke luar kota Benteng ke arah selatan. Kalau sekarang kalau kita ngomong kota Benteng Batavia itu dari Museum Bahari sampai ke Museum Sejarah Jakarta. Itu dulu Stadhuis. Kemudian dari Aceh sampai ke Ancol. Jadi kotanya kecil sekali, mereka keluar untuk menyelamatkan diri. Nah, terutama orang-orang kaya yang punya kemampuan itu, mereka semua keluar. Nah, dari mana muasal dari penyakit yang kemudian menjadi epidemi dan diketahui namanya epidemi malaria? Ada penghuni kota Jakarta paling tua. Pertama buaya, kedua nyamuk. Nyamuk Anopheles sundaicus. Nah, sebenarnya nyamuk ini jumlahnya itu di kota Batavia tidak masif ya. Jumlahnya tidak masif. Pertanyaan apa yang membuat jumlahnya itu membludak, masif, membesar begitu ya, dan akhirnya membawa epidemi? Keseimbangan alam tropis yang berubah. Pertama dari konsep arsitektural ruang kotanya. Jadi abdi-abdi VOC ini atau company ini, Belanda-Belanda ini, dan orang-orang dari mancanegara yang tergabung di dalam VOC, abdinya VOC ini sebenarnya anak-anak mama yang homesick begitu ya, nggak bisa pergi jauh, jadi kepengen, gue pengen bikin kota yang membuat merasa nggak pernah pindah dari kampung halaman. Jadi dibuatlah konsep tata ruang kota, plek-plekan meniru kota Amsterdam. Dan itu basis pertama bencana epideminya. Jadi tata ruang kotanya udah bermasalah. Yang kedua, dengan tata ruang kota yang bermasalah itu didukung oleh sikap yang rakus. Rakus terhadap apa? Rakus terhadap duit. Jadi di kepalanya tuh hanya ada duit. Dan duit ini yang menggiring mereka, hasil korupsi, mereka ambil. Gimana caranya duit hasil korupsi ini bisa berlipat ganda dengan cepat, dan ketika pulang ke negeri Belanda menjadi super kaya. Jadi diinvestasikanlah dalam sebuah bisnis yang paling menjanjikan pada periode itu, abad ke-18. Apa? Gula. Mereka buka kawasan Omelanden kota Batavia, jadi luar kota Batavia, terutama yang di tepian-tepian Ciliwung. Mereka buka yang masih perawan itu hutannya, mereka ambilin kayu-kayunya, terutama kayu jati. Misalnya banyak tempat di Jakarta pakai kata jati, dulu memang di Jakarta banyak tempat pohon-pohon jati. Nah, mereka buka, mereka ganti itu menjadi perkebunan tebu. Tebu itu paling merusak tanah selain nila, ya. Nila yang nomor 1, paling merepotkan, paling merusak tanah. Tapi tebu nggak kalah. Kalau kita baca GERD itu kita akan tahu salah satu sebab kemiskinan orang di Jawa itu karena tebu. Nah, jadi dibuka jadi lahan-lahan untuk perkebunan tebu, sekaligus pabrik tebu. Nah, ketika kualitas dan bisnis harga dari gula Batavia ini kalah bersaing di tingkat internasional, bayangkan apa yang terjadi. Perkebunan tebu itu ditinggalkan karena prospeknya menurun.
Dan semua ditinggalkan dengan begitu saja, dan mayoritas itu penggundulan membuat yang ada di tepi Kali Ciliwung itu membawa kotoran ke dalam kota Batavia. Jadi semua sampah itu dibuang ke Ciliwung dan masuk ke kota Batavia, ke kanal-kanal itu. Disitulah mulai bencana terjadi. Jadi ketika musim hujan, banjir, musim hujan, muncul paya-paya. Di paya-paya itulah nyamuk berkembang biak dan jumlahnya membludak. Ditambah lagi bisnis ikan, terutama pertambakan ikan. Beradulah dua masalah besar ini dan menjadi epidemi yang bukan hanya membuat VOC itu banyak mengalami kerugian, bahkan VOC itu runtuh dan dipaksa untuk pindah meninggalkan kota tua. Jadi kalau kita hari ini sedikit sekali punya kota Jakarta di kawasan kota tua, bangunan-bangunan dari abad ke-17, 18, itu salah satunya karena, dan yang terbesar, karena epidemi penyakit malaria. Jadi mereka takut sekali dan dihancurkan kota itu. Jadi dari mulai Gubernur Van Overstraten itu udah mulai pindah. Nanti yang memberi kata putus namanya Dendos, dihancurin gedung-gedungnya, bataknya diangkat, dan dibikin istana baru di Gambir yang sekarang menjadi Departemen Keuangan. Kenapa saya cerita nyamuk ini? Karena selain kita ngadepin corona, sekarang kita ngadepin nyamuk juga, DBD. Ya, ya, persis. Kita menghadapi dua yang sumbernya dari binatang, dan Jakarta berkali-kali KLB, keadaan luar biasa karena nyamuk. Jadi dalam periode yang panjang, itu kalau sejarah adalah continuity and change, apa yang berlanjut dan apa yang berubah. Yang berlanjut itu persoalan besarnya adalah yang buruk-buruk. Salah satunya adalah epidemi penyakit. Iya. Sama greedy-nya. Ya, greedy itu akarnya, akar dari epidemi, greedy dari korupsi itu diinvestasikan. Ini kota Batavia itu menjadi gambaran yang sederhana sekali untuk kita berefleksi tentang bagaimana sifat greedy ini terus berkorelasi dengan kerusakan alam. Alam itu kemudian keseimbangannya berubah. Dan keseimbangan yang berubah itu menimbulkan goncangan secara ekologis. Dan disitulah yang kita tidak kira-kira, tidak pernah kita bayangkan. Di abad ke-17 orang belum menemukan apa itu penyakit malaria, apa itu obatnya. Kina nanti nunggu Yung Hun, nyuri dari Peru oleh Haskar, ya kemudian Yung Hun mengembangbiakan Kina, gagal Yung Hun. Tapi orang menjadi percaya bahwa Kina bisa dibudidayakan dan menjadi obat begitu ya. Itu menurut saya cerita pertama tentang epidemi dari ibu kota. Dan ibu kota sekarang menjadi epicentrum dari epidemi. Iya, pusat dari epicentrum segala masalah kayaknya, Bang. Iya. Dan karena itulah Bung Rizal terus kemudian bergeser juga gitu kan, nggak di pusat epicentrumnya tapi bergeser di pinggirannya gitu. Sebenarnya ini omelan dan sebutannya ya. Kalau saya di Depok begitu sampai Gus Roy di Bogor itu sebutan mereka tuh omelan. Dan jadi Gubernur Jenderal misalnya Gubernur Jenderal Panderpara begitu, dia tinggal di Cimanggis, dia punya Lanheis begitu ya. Kemudian sebelum Panderpara, Gubernur Jenderal Pan Inhop itu punya villa di Bogor yang kemudian menjadi Istana Bogor. Nggak jauh kan dari tempat Gus Roy. Jadi sebenarnya Bogor, Depok, Jakarta itu satu kawasan itu. Kalau nggak bisa dibilang Betawi Raya, tapi bagi kawasan Batavia Raya. Iya. Masalahnya sama sebenarnya.
Oke, mungkin cerita yang kedua, kita bisa pindah setelah VOC bubar, setelah company bubar. Kemudian seluruh aset VOC itu diambil alih oleh negara. Dan kalau periode VOC itu kemudian disebut sebagai periode Hindia Timur. Jadi yang berkuasa itu perusahaan waktu masa VOC. Salah satu perusahaan multinasional. Dijajah sama perusahaan ya? Ya, awalnya jadi VOC itu tidak pernah berniat menjajah, mereka berdagang. Tapi kemudian mereka terlibat dalam banyak persetujuan atau perjanjian dan peperangan. Akhirnya begitu bubar, mereka punya wilayah yang besar sebagai konsep dari keterlibatan mereka. Jadi VOC itu memberikan saham dalam bentuk geografi kepada pemerintah Hindia Belanda kemudian, yang mengambil alih hutang-hutang mereka. Nah, karena sudah punya wilayah, jadi negara kemudian berpikir untuk mengelola, menjadi bagian dari apa yang mereka sebut sebagai wilayah kekuasaan Belanda. Nah, di awal keruntuhan VOC itu ada sedikit masa, tidak panjang, itu masa Perancis, zaman Perancis, Daendels itu. Setelah Perancis kemudian zaman Inggris. Nah, tahun 1816 Belanda balik lagi dan berkuasa. Dan kita mulai lagi ceritanya dari masa kembalinya Belanda, memerintah Hindia Belanda, dan mewarisi bagian-bagian dari sistem yang sebenarnya sudah diberi alasnya oleh Daendels dan oleh Raffles. Salah satu basisnya itu adalah sistem sewa tanah dari Raffles. Nah, sistem sewa tanah ini menjadi akar keresahan, yang keresahan ini nanti akan semakin memanas dengan munculnya epidemi. Dan kemudian akan mendorong sebuah perubahan besar yang diawali oleh sebuah pemberontakan paling besar yang pernah dilakukan oleh priayi Jawa bersama petani-petani Jawa. Jadi saya mau cerita tentang awal dari perang Jawa 1825 sampai 1830, atau mereka sering juga disebut sebagai perang Diponegoro. Jadi akar dari perang ini, salah satu penyebab besarnya adalah selain sistem sewa tanah yang membuat petani itu kehilangan martabat dan direndahkan hanya sebatas kuli, tanah mereka diambil dan mereka harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang menyita waktu mereka dan membuat mereka itu banyak sangat menderita. Nah, penderitaan ini sebelum tahun 1821 itu udah muncul banyak pemberontakan sosial. Jadi orang-orang biasa, karena pemberontakannya itu dianggap pemberontakan elit priayi besar, mereka pakai gelar-gelar seolah-olah mereka bagian dari dunia keraton. Jadi banyak sekali pemberontakan mulai 1817 terutama. 1818 menaik, 1820 menaik, 1821, nah ini yang menarik. 1821 itu pelayar-pelayar dari Penang, Pulau Pinang dan Malaka itu tiba di Semarang 1821. Bulan April mereka membawa bibit penyakit yang kemudian menjadi salah satu unsur penyebab katalisator dari pemberontakan besar, penyakit kolera. Mereka tiba di desa Kampung Terboyo di Semarang pada akhir April
1250-an orang mati paling enggak karena wabah kolera. Jadi di akhir April dalam seminggu 1250-an orang meninggal. Nah, wabah ini kemudian dari Semarang dengan cepat menyebar dari bulan April sampai bulan Agustus. Itu puncaknya bulan Agustus, tapi dia masih terus ada sampai akhir tahun. Yang paling menarik adalah wabah ini mereka pahami seperti yang Gus Roy tadi bilang, pagebluk ya. Nah, pagebluk ini dalam bayangan mereka adalah pasukan hantu dari Nyai Roro Kidul. Gaib lah ya. Gaib. Ini gaib. Tapi karena antara April sampai Agustus itu di tengah-tengahnya ada bulan Ramadan, bulan yang suci, dan Lebaran, hari yang fitri, mereka percaya bahwa di bulan yang suci dan hari yang fitri itu Tuhan akan merantai setan-setan. Agak lega lah. Ya. Pagebluk ini akan lewat karena ditolong oleh Idul Fitri dan oleh puasa. Ini kan dekat puasa ya. Ya, jadi mereka merasa itu akan dirantai. Tapi ternyata justru puncaknya itu adalah ketika bulan Ramadan dan bulan puasa itu. Puncak. Ini kok mirip-mirip dengan sekarang nih, Bang. Nah, ini makanya diceritain kayak gini. Ngeri. Jadi mereka betul puasa di hari yang suci itu akan menolong mereka karena setan-setan itu, hantu-hantu itu yang membawa pagebluk itu akan dirantai oleh Tuhan. Ternyata sebaliknya, justru puncak wabah itu yang paling mengerikan itu terjadi di bulan puasa dan di masa-masa Lebaran. Dan dengan cepat itu menyebar dari Semarang ke Surakarta, ke Yogyakarta, kemudian ke Pacitan, sampai ke Surabaya, sampai ke Madura, kemudian sampai bahkan kota seperti Batavia yang dianggap sudah cukup punya sistem kota yang baik ya setelah pindah dari Oud Batavia ke New Batavia di Weltevreden. Itu justru salah satu yang korbannya paling besar dari kolera itu di kota Batavia. 76 orang per hari meninggal. Di kota Surakarta itu 70 orang per hari meninggal. Begitu juga di kota Yogyakarta. Menurut catatan residennya, Nahwis namanya, Spanburg namanya. Spanburg. Nah, jadi selama 1821 ini ada wabah besar, dan wabah itu berbarengan dengan musim panas yang panjang, kemarau yang panjang, mengakibatkan gagal panen, kemudian bahan pokok makanan itu susah didapatkan. Persoalan besarnya adalah kita pindah layar ke dalam elit, layarnya elit, ke dalam layarnya para penguasa keraton, terutama di Yogyakarta. Itu mereka nggak pernah pikirin pagebluk itu, karena mereka sibuk bagaimana caranya bisa cepat memperkaya diri. Nah, mikirin omnibus law lah ya. Mikirin omnibus law. Ya, omnibus law tempo dulu bagaimana menguasai tanah. Iya. Adalah bagaimana memperluas sistem sewa tanah ini. Dan orang yang paling serius untuk melakukan ini di dalam keraton Yogyakarta namanya Pati Danurejo IV. Sehingga suatu saat di tahun 1821 itu Pangeran Diponegoro dalam suatu gerebek puasa itu saking marahnya karena begitu rakusnya dan
tidak ada pikiran lain selain main perempuan, nyandu, ya, opium gitu ya. Bagaimana dia ingin tanah-tanah kerajaan itu bisa disewakan seluas-luasnya. Jadi pas gerebek puasa itu tuh acara besar ya, di Ponorogo tuh udah nggak tahan mungkin ya melihat perilaku Danurejo ini. Dia samperin dan dia tanya soal penyewaan tanah kerajaan di Rojo Winangun. Gimana itu? Kok bisa begitu? Harusnya nggak bisa disewain karena sudah ada wabah penyakit, Pak, gebluk. Rakyat miskin, banyak sekali pemberontakan sosial. Dan ini ditambah penderitaannya, katanya begitu. Ini seperti cengengesan dijawab, dan di Ponorogo kesel. Di Ponorogo melepas satu slotnya, dan ditampar dengan slotnya itu Pati Danurejo. Bayangin coba. Jadi dalam situasi yang sama antara masa Batavia dan masa Keraton Yogyakarta, ketika ada wabah yang mereka pikirin sama, bukan wabahnya, gimana kekuasaan mereka yang waktunya itu digunakan sebesar-besarnya untuk tetap memperkaya diri. Jadi tidak ada keinsafan, tidak ada kesadaran. Jadi di kepala mereka tidak ada yang lain selain itu, makanya di Babat disebut kasesa berebut ticis. Raples kemudian pemasukan. Itu yang ada di kepala hanya itu. Bagaimana caranya agar itu semua tidak terganggu? Mau wabah, mau ada epidemi, itu tidak boleh terganggu. Itu harus tetap jalan. Jadi layar ketika wabah kolera ini 1821 itu menghebat begitu ya. Justru mereka seperti di ruang kaca yang steril begitu dari persoalan-persoalan wabah ini. Bukan hanya wabah, banyak pemberontakan sosial, kriminalitas bertambah, istilahnya mereka Wong Durjono itu bertambah, kata Wong Durjono itu maling-maling profesional itu bertambah, sering nyerang perkebunan begitu itu jumlahnya itu bak di mana-mana. Dan buat di Ponorogo itu sebenarnya pertanda, dan kemudian dia mengingatkan waspada. Tapi di dalam keraton itu tidak ada perasaan untuk waspada. Dan pemerintah kolonial juga sama, mereka tidak pikirin itu tentang, bayangin yang meninggal waktu wabah kolera 1821 itu 125.000 orang. 7% dari penduduk Jawa. 7% dari penduduk Jawa. Yang malaria kita nggak punya catatan. Itu baru catatan itu yang kolera 1821 yang pertama. Jadi bayangin masyarakat yang tidak punya daya imunitas terhadap jenis penyakit ini, itu harus menghadapi di bulan puasa, justru yang mereka harus puasa justru paling berbahaya itu. Ya. Dan akhirnya korbannya meninggal hebat. Tapi itu tidak ada perubahan sikap di tingkat elit. Tidak ada sama sekali. Jadi bayangin 1821 jaraknya ke 1825. Wabah itu terus membayangi, wabah dengan pemberontakan sosial, protes sosial masyarakat terhadap ketidakpuasan mereka terhadap kekuasaan, kekuasaan yang semakin eksploitatif gitu dengan sistem sewa tanah, kemudian pajak tol, jadi di mana-mana di jalan tol yang harus mereka bayar, terus mereka harus kerja rodi, mengerjakan terutama tanaman nila, kalau mereka sudah disuruh nanam nila begitu ya. Wah, itu petani-petani sengsara sekali karena itu merusak tanah. Kalau udah ditanami nila, mereka nggak bisa pakai lagi tanahnya, mereka harus pindah, mencari tempat yang lain begitu ya. Jadi waktu mereka habis ya, dan karena itu korban pertama sebenarnya ketika wabah itu muncul di Pacitan itu adalah petani-petani yang mengerjakan tanah sewa dari pengusaha-pengusaha Eropa.
itu korban yang yang sangat besar. Nah, jadi sekali lagi sebenarnya bukan hanya karena jenis penyakit dan identifikasinya dalam pengetahuan itu tidak ada pada periode itu, tapi memang di kepala mereka itu tidak ada. Dan di cerita kolera ini adalah orang yang menjelaskan bahwa ini ada masalah besar dan wabah pagebluk ini bagian dari yang menambah kesengsaraan dan membuat panas situasi menuju ke titik ledak. Jadi istilahnya di Ponorogo itu Jawa udah seperti gudang mesiu yang akan meledak begitu ya. Dan itu salah satu penyebabnya adalah kolera. Dan dari kolera itu 1821, 1822 Gunung Merapi meletus. Persis kayak kita kemarin. Gunung Merapi yang meletus. 1822. Di tahun 1821 juga itu Paku Buwono 4 meninggal, 4 atau 3, 4 meninggal. Adiknya di Ponorogo. Lalu harusnya di Ponorogo yang menjadi sultan, tetapi karena dia dianggap berbahaya begitu ya, jadi diangkatlah sultan yang masih sangat kecil, anak-anak begitu, yang sebenarnya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Semua pemerintahan dijalankan melalui Dewan Perwalian alias Ibu Surinya dan Pati dan Nurjo, tapi ada juga di dalamnya di Ponorogo. Tapi dianggap di Ponorogo itu sedemikian rupa tidak bisa memainkan peranan dibuat. So, jadi dalam situasi yang sangat rumit seperti itu, keraton itu tidak punya pemimpin. Yang ada hanya anak-anak yang bergerak melalui orang-orang seperti Pati Danurejo yang korup, yang sewenang-wenang, yang ngomong seenaknya, nggak peduli penderitaan orang, atau Ibu Surinya, Nyai Ratu begitu ya, itu juga sama itu. Tahun 1823 Gubernur Jenderal Van der Kuylen memang memutuskan untuk menghentikan sistem sewa tanah. Tapi apakah ini baik mengurangi beban masyarakat? Tidak. Justru bertambah. Karena apa? Karena begitu dihentikan sistem sewa tanah, maka para penyewa itu minta ganti sewanya. Nah, bagi orang-orang Belanda yang sama rakusnya, sama gilanya sama duit, itu kesempatan buat meres keraton. Dan kalau keraton diperes, dia meres siapa lagi? Rakyat. Maka mintalah mereka harga yang di luar kewarasan. Dan itu tidak satu, tapi banyak. Jadi, keraton tidak bisa bilang tidak. Di Ponorogo bilang, ini nggak mungkin lo ganti. Kalau diganti, dipenuhi permintaannya, keraton itu krisis. Bahkan terancam bangkrut. Tapi karena Gubernur Jenderal adalah Eyang, sebutannya orang Jawa, raja-raja pada masa itu, ya mereka turuti. Karena mereka itu bingung, apalah jadinya kita tanpa keraton itu tanpa Eyang. Apalah jadinya keraton itu tanpa Gubernur Jenderal. Tidak punya kekuatan. Jadi dibayarlah, dikasih uangnya itu. Nah, krisis 1823. 1823 itu juga bayangan-bayangan orang tentang Ratu Adil. Ya karena siapa yang bisa nolong lagi di tengah situasi yang pemimpin tidak ada, seluruh aparatus birokrasi keraton itu
semakin sewenang-wenang, tidak peduli terhadap keadaan. Sistem perpajakan semakin gila, dikelola dengan banyak pintu tol begitu ya. Jadi bayangan mereka sudah mulai muncul akan datang seorang ratu adil yang akan memperbaiki keadaan ini. Dan dia akan muncul. Nah, mulailah bayangan-bayangan itu. Bayangan-bayangan ramalan Joyoboyo itu hidup. Dan sampai saat itu, bahkan setelah Diponegoro itu menyiapkan persenjataan 4 bulan tidak membayar pajak, itu keraton dan pemerintah kolonial itu masih menganggap remeh. Itu pemerintah kolonial, salah satu orangnya bilang, nggak mungkin orang Jawa itu memberontak karena mereka bodoh, tidak disiplin, dan lamban. Itu Diponegoro udah nyiapin senjata, itu ngomong kayak gitu. Kemudian Gubernur Jenderal Van der Kevelen itu merasa terkejut. Kok bisa berontak katanya gitu loh mungkin ya. Cuma dia tulis dia terkejut kok bisa berontak begitu. Dan dia kirim surat ke belakang. Artinya memang Gubernur Jenderal elit keraton itu nggak pernah ada di pikirannya itu masyarakat, society, rakyat tuh nggak ada di kepala mereka. Yang ada di kepala mereka adalah ya mereka. Gimana mereka bertahan? Apa yang membuat mereka bertahan? Ya kekayaan gitu. Di luar mereka tidak ada. Di antara mereka yang berusaha memperingati dikeluarkan. Diponegoro adalah contoh. Jadi cerita yang jarang diungkapkan, sayangnya di dalam buku-buku pelajaran juga, bahwa faktor epidemi penyakit itu dari luar, selain penyakit hati, korupsi itu. Ya. Epidemi penyakit itu menentukan perubahan sosial yang besar. Dan kita tahu perang Jawa itu perang yang paling merugikan. Yang membuat bangkrut kas pemerintah kolonial, bahkan pemerintah Belanda. 200.000 orang mati. Ya. Selama pertempuran 5 tahun, 2 juta hektar tanah pertanian rusak. Apa yang menyebabkan ini semua? Salah satu katalisatornya adalah epidemi penyakit. Jadi, pelajaran dari 2 kasus epidemi penyakit di kota Batavia dan epidemi penyakit di masa menjelang Perang Jawa adalah akan terjadi perubahan mentalitas dan sikap. Terutama ketika kota Batavia itu pindah, arsitektural ruang mereka berubah. Lebih mengarah ke konsep arsitektural tropis. Tidak lagi seperti bangunan-bangunan di Eropa. Kita bisa lihat itu di Walter Freden. Nah, yang tidak berubah itu adalah satu hal. Sikap kita, terutama sikap kekuasaan. Itu terhadap uang, terhadap pendapatan, terhadap pemasukan. Pikiran mereka flat soal itu, tidak bisa berubah. Arsitektural ruang di kota Batavia itu dari Old Batavia ke New Batavia berubah, tapi mentalitas mereka tidak berubah. Begitu juga setelah perang Diponegoro selesai tahun 1830 yang membuat guncangan besar, apakah berubah sifat eksploitatif dan sikap mendahulukan pemasukan
Tidak, mereka malah mengeluarkan satu sistem yang jauh lebih parah lagi, eksploitatifnya, namanya sistem paksa untuk mengembalikan uang yang membuat mereka bangkrut karena perang di Ponorogo. So, jadi continuity and change, apa yang berlanjut dan apa yang berubah. Ya. Gus Roy sebenarnya bisa lihat yang abadi itu cuma satu, kerakusan. Ya. Jadi mentalitas itu menyambung terus dalam periode yang panjang. Nanti akan ketemu lagi dengan epidemi. Banyak epidemi. Kalau kita mau cerita, banyak sekali epidemi di negeri kita ini. Tapi semua tuh sama jawabannya. Sikapnya menghadapi epidemi. Itu urusan rakyat, bukan urusan pemerintah. Mau bicara plus Spanyol. Di awal abad 20 sama. Mau bicara penyakit pes itu sama. Jadi ilmu kedokteran itu berkembang, bahkan melahirkan orang seperti Eichmann ya, yang menemukan obat untuk beri-beri dan dia mendapatkan hadiah Nobel gitu ya. Tapi sikap kekuasaan terhadap epidemi itu banyak tidak berubah. Kalau mereka menemukan obat, maka obat itu lebih diorientasikan untuk sama halnya dengan orientasi awal mereka ada, bisnis, uang begitu. Misalnya Cina begitu ya. Itu sama. Cina itu dibawa karena udah banyak daerah-daerah jajahan itu yang kawasan koloni itu yang mencoba dilakukan oleh pemerintah penjajahnya itu untuk menanam pohon Cina tapi gagal. Hanya tinggal satu kesempatan pemerintah Belanda. Dan mereka berhasil. Tapi orientasinya ya pikirannya untuk bisnis, sehingga waktu Yung Hun itu gagal menanam pohon Cina, itu Gubernur Jenderal Pahut itu sampai marah-marah karena mengeluarkan uang ratusan ribu gulden. Buat apa kalau hanya menjadi untuk menanam pohon kayu bakar, katanya. Karena nggak ngerti ya. Mulai dari pohon kayu bakar itu tidak akan pernah Hindia Belanda menjadi kota penyelamat dunia karena akhirnya bisa membudidayakan Cina. Tidak mungkin. Halo Bang. Ya gitu aja sudah. Dasar. Saya dengerin Bang Rizal ini antara senang sekaligus tambah panik sebenarnya. Karena begini ya, pertama tadi seperti Bang Rizal udah bilang kan, artinya wabah itu akan terus datang, berulang-ulang kali akan datang, dan kemungkinan seperti corona sudah diprediksi nggak akan yang terakhir, dan pasti akan datang lagi wabah itu. Seiring dengan yang Bang Rizal tadi bilang, kerakusan gitu. Di mana ada kerakusan, di situ ada perampasan tanah, perusakan lingkungan, maka wabah muncul. Kan kurang lebih begitu. Terus yang kedua yang saya bikin khawatir itu begini Bang ini. Cerita-ceritanya ngeri sedapnya itu responnya sama. Berarti kan di zaman kolonial, orang-orang Kristen dulu, zaman dulu yang kita bayangkan modern itu juga menganggap ini sebagai sesuatu yang gaib gitu kan. Dan itu juga dilakukan oleh kaum muslim zaman itu. Dan persis sama dengan yang terjadi sekarang ini Bang. Tempo hari orang ada yang ngomong malah ngajak bikin doa bersama, kumpul-kumpul bareng biar wabahnya hilang. Nah saya justru khawatir sekali gitu, jangan-jangan nanti ini prediksinya benar gitu, puasa atau masuk bulan Ramadan dan Idul Fitri orang nggak bisa lagi menahan ini, dan kepercayaan bahwa hantu ini atau bukan hantu ya, jin ini ya, syaiton gitu. Syaiton ini dibelenggu gitu kan, yang bikin yang
yang menjadi bagian dari wabah tadi itu dibelenggu karena perspektifnya gaib gitu. Terus justru malah meledak. Ini mengerikan sekali itu. Nah itu sih komentarku Bang gitu. Terus yang terakhir saya mau nanya gitu. Dari perilaku tadi itu di zaman Belanda, terus nggak ada kepemimpinan di keraton, dan setelah perang VOC juga bangkrut dan kemudian tanam paksa, itu saya juga khawatir jangan-jangan ramalannya kan begini ini kapitalisme sudah oleng ini kan, udah mengalami krisis bertubi-tubi, tapi juga punya kemampuan untuk segera melakukan rekonstruksi, bikin konsolidasi modal, bikin kekuatan politik kembali untuk bangkit dan berjaya gitu. Dan itu bayangannya seiring dengan kebangkitan modal tadi itu bisa jadi kalau zaman Belanda tadi itu tanam paksa, kita akan lahir rezim ketertiban gitu, militerisme. Itu yang menjadi ketakutan. Meskipun ada ramalan lainnya, pendulum yang lainnya, kalau ini oleng terus dia didorong terus ya bangkrut sekalian gitu. Tapi kayaknya kemungkinannya kecil gitu. Nah saya khawatir nih kemungkinan yang pertama tadi itu, kalau VOC bikin tanam paksa sekarang terus jangan-jangan rezim ketertiban ini nggak mau dikritik, nggak boleh dikasih masukan gitu. Gimana menurut Bang Rizal? Ya, saya pikir sikap kita terhadap banyak hal setelah epidemi corona ini akan berubah. Cara pandang kita tentang kerja, cara pandang kita tentang bersosialisasi, bahkan cara pandang menurut saya yang terpenting, kita terhadap negara, terhadap elit itu akan berubah begitu. Ini yang menurut saya justru menjadi bagian paling menarik begitu ya, yang bisa kita bayangkan akan menjadi mental baru begitu masyarakat kita dalam mereka memiliki pandangan hidup gitu, yang akan berubah dengan sangat drastis begitu. Ini yang menurut saya drastisnya itu yang baik apa yang buruk nih? Saya percaya justru akan sangat baik karena sekarang mereka merasakan langsung bagaimana kehadiran negara itu di dalam situasi seperti ini. Kehadiran institusi-institusi kapital dalam situasi seperti ini. Itu persis menurut saya seperti kekuasaan VOC, kekuasaan Keraton Jawa, kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, mereka tidak hadir. Institusi kapital, investor-investor, penyewa-penyewa tanah itu tidak hadir. Mereka dari persoalan besar masyarakat begitu. Jadi sekarang kita semua mendapat pelajaran yang sangat penting tentang bahwa yang bisa menyelamatkan kita ya kita gitu loh. Dalam artian kita tidak perlu negara seperti Diponegoro bilang, tapi kita harus berombak seluruh sistem. Istilah Diponegoro, aku ingin hancurkan keraton Jogja itu karena begitu mestinya dia begitu. Tapi saya kalau baca biografi yang ditulis Pak Peter Carey, saya merasakan ada struktur mental yang ingin dirombak oleh Diponegoro, bahwa dia gagal. Iya, dia gagal. Tapi sejarah itu dimulai keberhasilan oleh kegagalan. Oke, itu tadi obrolan kita dengan Bung JJ Rizal, sejarawan yang sudah mengulas banyak hal tentang sejarah wabah di zaman kolonial yang sedikit banyak sebenarnya ada banyak samanya dengan apa yang kita alami hari ini gitu. Wabah itu disikapi dengan cara-cara yang sama dan berangkat dari situasi yang hampir sama juga gitu. Orang serakah, orang yang kepentingannya adalah mengakumulasi modal sehingga merusak lingkungan dan terjadilah wabah terjadi di mana-mana gitu. Dan penanganannya juga saya pikir nggak jauh beda juga, dan itu yang bikin kita sebenarnya ngeri-ngeri sedap ya, khawatir betul dengan kondisi yang kita hadapi hari ini. Tapi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, memahami dan mempelajari sejarah itu untuk mengantisipasi dan belajar dari masa lalu untuk masa depan.
Nah, itu tadi obrolan yang sangat menarik. Jangan lupa besok hari Selasa kita akan masih ngobrol lagi di acara Rasan-Rasan Politik dengan Mbak Alisa Wahid tentang pentingnya melipat gandakan solidaritas dan kemanusiaan di tengah wabah dan berangkat dari pengalaman mereka di jaringan Gus Durian. Itu dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi.